Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Bismillah Tim dengan Ketua Kelompok Dinda Amelia, anggota pertama Farhan Zuri, anggota kedua dengan saya sendiri Imdat Kaiha. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami buat dengan judul Si Kupon Hasil Budidaya Aquaponik, Usaha Budidaya Sayuran yang Dipadukan Budidaya Ikan di Lahan Sempit Perkotaan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai latar belakang, bisnis model kanvas, dan juga anggaran biayanya. Baik, yang pertama di sini saya langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang di sini kami berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN tahun 2020. Untuk hasil perhitungan ulang luas lahan pertanian tahun 2019 tercatat hanya bersisa 7.463.948 hektar saja, yang menandakan bahwasanya jumlah tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun. Nah, adanya penyusutan lahan pertanian ini disebabkan karena salah satu faktor besarnya dikarenakan adanya pergeseran lahan yang awalnya dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau pembangunan perekonomian. Dan ini lebih sering terjadi di daerah-daerah perkotaan. Berkurangnya lahan pertanian di Indonesia ini masih berlangsung hingga saat ini dan besar kemungkinan akan berlanjut pada masa mendatang. Dampaknya juga akan dirasakan dari pola hidup dari masyarakatnya yang akan semakin hari makin berkurang untuk pemenuhan gizinya. Nah, oleh karena itu untuk solusinya kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang merupakan cara paling efisien dalam usaha mencapai ketahanan pangan masyarakat yang dimulai dari skala yang paling kecil yaitu skala rumah tangga. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam pemanfaatan pekarangan adalah teknologi budidaya tanaman dengan metode aquaponik. Nah, aquaponik sendiri itu merupakan sebuah alternatif menanam tanaman sekaligus memelihara ikan dalam satu wadah. Dengan adanya hal tersebut akan terbentuklah siklus yang saling menguntungkan dan bagi yang mengaplikasikannya pasti akan sangat membantu. Tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan dan tanaman akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurai zat racun menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan. Serta suplai oksigen pada air digunakan untuk memelihara ikan. Ikan menjadi kunci dalam sistem aquaponik karena menyediakan hampir semua nutrisi bagi tanaman. Dan tentunya untuk target di sini kami menggunakan kota Surabaya untuk tempatnya karena pada masyarakat perkotaan seperti kota Surabaya ini yang padat penduduk dan juga ketersediaan lahan yang juga semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan di samping itu pula juga kebutuhan gizi harus tetap terpenuhi. Tentunya usaha aquaponik ini akan menjadi sebuah peluang besar dalam pasar di daerah Surabaya. Dilihat dari penduduknya juga yang juga sangat sibuk ya untuk di daerah Surabaya dengan pekerjaannya masing-masing seperti pekerjaan kantoran, buruh, dan juga ada mahasiswa juga di daerah Surabaya. Pastinya juga masyarakat tidak akan punya waktu untuk mengurusi budidaya pekarangan. Nah, oleh karena itu di sinilah kami ingin membuka usaha aquaponik di daerah perkotaan, lebih tepatnya di kota Surabaya. Dan juga alasan lainnya yaitu di Surabaya sendiri itu banyak restoran-restoran dan juga gedung-gedung mewah, warung lalapan, dan juga ada supermarket swalayan dan sejenisnya. Juga itu menjadi alasan kami juga dalam membuka usaha di daerah kota Surabaya terkait aquaponik. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan meliputi customer segment yang terdiri dari geografis, demografis, dan psikografis. Lalu ada value proposition yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan sayuran dan ikan, meningkatkan minat masyarakat pada sayur dan ikan, optimalisasi lahan sempit, dan yang terakhir kemudahan menjangkau sayur dan ikan berkualitas. Lalu ada channels yang terdiri dari sosial media, marketplace, retailer, dan juga event. Untuk penjelasannya dimulai dari customer segment pada geografis. Yang pertama, masyarakat perkotaan di daerah Surabaya. Surabaya merupakan perkotaan yang padat penduduknya, sehingga dalam pembangunan juga semakin padat. Hal tersebut yang menyebabkan sempitnya lahan pertanian di Surabaya. Dalam mengatasi hal tersebut, kami memilih sasaran masyarakat di daerah Surabaya dikarenakan kebutuhan akan gizi keluarga juga semakin meningkat. Sedangkan lahan pertanian yang semakin menyempit menyebabkan kurang potensialnya komoditas pertanian yang dihasilkan. Oleh karena itu, produksi kupon hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di daerah Surabaya. Lalu ada demografis, yang pertama pria dan wanita. Pada produksi kupon,
dapat ditargetkan pria atau wanita. Dikarenakan jika dilihat dari kebutuhannya, pria dan wanita sama-sama membutuhkan makanan yang sehat dan dapat memenuhi gizi dalam tubuh yang dapat berupa sayur sehat bebas pestisida dan ikan segar hasil aquaponik. Lalu yang kedua ada masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke atas. Pada dasarnya, harga dari sayur dan ikan hasil dari budidaya aquaponik ini mengikuti harga pasar. Tetapi biasanya masyarakat dari kalangan menengah ke atas yang memang lebih memerhatikan kandungan gizi dari tiap makanan yang akan mereka konsumsi. Sehingga mereka lebih memilih sayur dan ikan hasil aquaponik dibandingkan hasil konvensional. Yang ketiga, masyarakat dengan profesi mahasiswa, wanita karir, dan ibu rumah tangga. Biasanya wanita karir sering mengalami kesibukan dengan pekerjaan, sehingga mereka memerlukan bahan makanan yang memang benar-benar sehat dan juga praktis untuk diolah. Tak hanya wanita karir, tetapi ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga akan membeli bahan makanan yang mempunyai kandungan gizi yang lebih tinggi. Pada mahasiswa, biasanya mereka membutuhkan hal-hal yang dapat menyokong untuk membantu kinerja otaknya dan juga kekuatan jasmaninya. Sehingga mahasiswa akan sangat membutuhkan makanan yang sehat dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu berdasarkan psikografis, yang pertama masyarakat yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat. Masyarakat yang lebih mengutamakan pola hidup sehat tentunya akan memilih sayuran dan juga ikan yang memang memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Yang kedua, masyarakat yang cenderung berbelanja online. Saat ini masyarakat lebih senang dengan hal yang praktis, sehingga dalam membeli hal apapun cenderung berbelanja melalui online. Lalu dari kami menyediakan marketplace agar jangkauan yang didapatkan lebih luas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai value proposition-nya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sayuran dan ikan. Produk kami, si kupon, memasarkan produk berupa sayur-sayuran dan ikan-ikanan. Hal ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama bagi customer segmen kami atas kebutuhan sayuran dan ikan. Yang kedua, meningkatkan minat masyarakat pada komoditas sayur dan ikan. Banyaknya restoran fast food dan juga makanan siap saji yang tersebar di wilayah perkotaan membuat minat sayur dan ikan di kalangan masyarakat perkotaan menjadi rendah. Sehingga dengan adanya si kupon, masyarakat akan lebih mudah menjangkau produk sayur dan ikan, sehingga dapat membangun minat masyarakat terhadap komoditas ini. Lalu ada optimalisasi lahan sempit. Sempitnya sumber lahan di daerah perkotaan membuat gerak komoditas pertanian di daerah kota menjadi terbatas. Dengan budidaya aquaponik, pemanfaatan lahan yang sempit menjadi lebih maksimal dan produktif. Selanjutnya, kemudahan menjangkau sayur dan ikan yang berkualitas. Kami memberikan layanan pesan antar dengan ojek online dan marketplace sehingga konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk si kupon yang memberikan sayur dan hasil ikan aquaponik yang berkualitas. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai channels yang kami gunakan. Yang pertama di sini ada sosial media. Sosial media dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat dianggap paling efektif dalam dunia bisnis karena selain efektif, jangkauan yang diperoleh sangat luas. Media sosial yang akan kami gunakan yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Lalu yang kedua ada marketplace atau Tokopedia. Marketplace saat ini sedang menjadi trending di masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang praktis, sehingga kami menyediakan marketplace yaitu Tokopedia untuk memudahkan customer segmen dalam membeli si kupon. Lalu ada retailer. Kami akan menjual produk si kupon hasil budidaya aquaponik melalui retailer. Apabila menggunakan retailer dapat memperoleh jaringan mitra yang lebih luas lagi. Lalu yang terakhir ada event. Apabila terdapat sebuah event di daerah Surabaya, maka di situ kami akan melakukan penjualan. Hal tersebut dikarenakan dengan mengikuti atau melakukan penjualan saat ada event yang meriah, maka produksi kupon dapat lebih dikenal oleh banyak orang, sehingga kami juga dapat menarik konsumen dalam event tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada key activities.
Untuk key activities sendiri ini kita bisa berangkat dari pengertiannya sesuai dengan frasenya. Ada key atau kunci aktivitas-aktivitas yang menandakan pada bagian ini akan membahas terkait aktivitas-aktivitas yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, yang pertama di sini ada pengadaan bahan baku. Dan jadi untuk pemenuhan bahan-bahan baku ini juga sangat penting dan juga menjadi kunci dalam keberhasilan suatu usaha, karena pemenuhan bahan-bahan baku ini tentunya nantinya akan digunakan untuk proses produksi. Untuk usaha kami yang perlu dipersiapkan seperti benih, nutrisi, dan pupuk. Dan selanjutnya ada produksi. Produksi di sini dalam artian proses mengubah bahan baku menjadi produk yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, pada perusahaan kami yang perlu diperhatikan dalam proses produksi di antara lain adalah bibit, nutrisi, siklus air, media budidaya, dan kualitas airnya. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, untuk pemasaran di sini adalah aktivitas atau proses penyampaian produk perusahaan pada konsumen atau masyarakat umum yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan manusia yang berlanjut menjadi sebuah keinginan. Dalam hal ini, masyarakat tentunya membutuhkan sebuah nutrisi untuk bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, sehingga yang awalnya sayuran dan ikan merupakan sebuah kebutuhan akan berubah menjadi sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Pemasaran yang akan kami gunakan dalam usaha kami berupa pemanfaatan sosial media, dan juga ada e-commerce serta bekerja sama melalui komunitas yang berhubungan dengan usaha kami. Selanjutnya untuk distribusi di sini kami bekerja sama juga dengan ojek online dan juga agen retailer yang ada untuk sekitar Surabaya. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan produk. Jelas ya, untuk penelitian dan pengembangan produk juga sangat penting atau menjadi aktivitas kunci juga, karena untuk memproyeksikan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan dan supaya perusahaan itu tidak kalah saing dengan pesaing lainnya, diperlukan adanya penelitian dan pengembangan produk agar perusahaan bisa dengan mudah beradaptasi ketika ada perubahan yang ada di lapangan, seperti itu. Selanjutnya ada pelayanan. Untuk pelayanan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari suatu perusahaan agar para konsumen lama tidak pindah ke produsen lainnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke key partners. Key partners sendiri itu tentunya perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Diperlukan juga rekanan-rekanan yang dapat mendongkrak kinerja dari suatu perusahaan. Yang pertama, untuk key partnersnya ada supplier peralatan budidaya sistem aquaponik. Supplier peralatan ini sangat penting untuk keberlangsungan budidaya sistem aquaponik, sehingga kita juga membutuhkan supplier yang tepat agar perusahaan tidak perlu bingung lagi ketika ada kekurangan atau ada peralatan yang rusak, seperti itu. Dan juga ada supplier bibit dan pupuk, kemudian juga ada supplier packing, dan juga ada jasa pengiriman online atau ojek online. Dalam proses distribusi jasa pengiriman secara online juga sekarang sangat membantu konsumen, apalagi untuk masyarakat perkotaan yang keadaannya juga sangat sibuk dan juga padat, sehingga pengiriman online ini juga sangat pastinya akan membantu kita dalam proses pendistribusian kepada konsumen. Selanjutnya juga ada komunitas. Di sini komunitas adalah kita juga bekerja sama dengan beberapa komunitas yang bisa membantu perusahaan dalam memperluas pangsa pasar. Untuk produksi kami, komunitas yang cocok untuk diajak bekerja sama antara lain komunitas gizi dan ada komunitas pertanian juga. Selanjutnya ada retailer. Dalam penyaluran produk kami juga menggunakan retailer sebagai rekanan. Contoh retailer yang cocok untuk antara lain itu ada Indomaret, Alfamart, Swalayan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada key resource. Untuk key resource sendiri di sini tentunya dalam menjalankan suatu perusahaan ya, diperlukan adanya suatu sumber daya agar perusahaan itu bisa berjalan. Nah, terdapat dua jenis sumber daya, ada sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alat atau SDA. Yang pertama untuk sumber daya manusianya atau SDM-nya ada controlling. Di sini untuk controlling sendiri bertugas untuk melakukan suatu pengontrolan proses produksi di lapangan seperti pengolahan lahan, pemberian benih, menjaga siklus air, dan lain-lainnya. Yang kedua ada marketing officer. Di sini untuk marketing officer bertugas untuk menangani strategi pemasaran dan menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dengan konsumen. Selain itu, tugas marketing lainnya adalah menentukan harga dan merencanakan promosi agar perusahaan itu bisa memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ada fasilitator. Untuk fasilitator sendiri itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan perusahaan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan promosi, dan bahan pengemasan produk.
Yang keempat ada untuk SDM ada helper gudang. Untuk helper gudang sendiri itu membantu dalam mengelompokkan produk hasil aquaponik dan bertanggung jawab untuk proses packaging. Selanjutnya ada SDA. Nah, untuk SDA di sini ada bahan produksi yang tentunya bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti benih sayuran, benih ikan, pakan ikan, nutrisi tanaman, air, dan lain-lainnya. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan penunjang. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk keberlangsungan produk perusahaan mulai dari produksi hingga pengiriman produk pada konsumen. Contohnya itu ada jaring ikan, pipa air, kemasan, dan lain-lainnya. Kemudian ada laptop dan internet juga digunakan sebagai media marketing dan juga pencarian informasi terkait pesaing-pesaing atau perkembangan masyarakat, pola hidup masyarakatnya. Baik, untuk key activities yang pertama yaitu ada pengadaan bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku ini bertujuan untuk pemenuhan bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses produksi usaha kami, yaitu si kupon hasil budaya aquaponik. Dalam usaha kami yang perlu dipersiapkan yaitu seperti benih, nutrisi, dan pupuk. Yang selanjutnya yaitu ada produksi. Pada aktivitas produksi ini, itu kita akan terjadi proses mengubah bahan baku menjadi produk yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Pada perusahaan kami, pada usaha kami, nah yang perlu diperhatikan dalam proses produksinya diantaranya ada bibit, nutrisi, siklus air, dan media budidaya dan kualitas air. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada pemasaran, yang mana ini menjadi proses penyampaian produk perusahaan kita kepada konsumen atau masyarakat umum yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan manusia yang berlanjut menjadi sebuah keinginan. Jadi dalam hal ini masyarakat kan tentunya membutuhkan nutrisi untuk bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Sehingga yang awalnya sayuran dan ikan merupakan kebutuhan berubah menjadi sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Pemasaran yang kami lakukan berupa pemanfaatan sosial media dan e-commerce serta kerjasama melalui komunitas yang berhubungan dengan usaha kami. Untuk kegiatan aktivitas selanjutnya yaitu ada penelitian dan pengembangan produk untuk memproyeksikan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan dan agar perusahaan itu tidak kalah saing dengan pesaing lainnya. Maka diperlukan adanya penelitian dan pengembangan produk agar produk kita bisa mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Selanjutnya ada aktivitas pelayanan. Pada pelayanan ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan agar para konsumen lama tidak pindah ke produsen lainnya. Jadi pelayanan ini harus tetap kita jaga agar konsumen yang lama bisa tetap loyal ke produk kami atau perusahaan kami. Selanjutnya itu ada key partner. Key partner di sini bertujuan untuk rekanan yang bisa mendongkrak kinerja perusahaan kami. Yang pertama ada supplier peralatan budidaya sistem aquaponik. Supplier peralatan ini sangat penting untuk keberlangsungan budaya sistem aquaponik kita, sehingga ketika kita membutuhkan supplier itu kita tidak perlu bingung lagi seperti ada kerusakan pada peralatan kami, itu kita bisa langsung menghubungi supplier peralatan yang biasa kita pakai gitu. Selanjutnya ada supplier bibit dan pupuk. Untuk keberlangsungan budaya sistem aquaponik kita diperlukan bibit dan pupuk yang bagus agar hasil budaya kita bisa maksimal. Sehingga kita tidak perlu lagi bingung untuk penentuan kualitas bibit dan pupuk kita. Kita tinggal menghubungi dari supplier kita agar terjaga konsistensi dari kualitas produk kami. Selanjutnya itu ada supplier packing. Untuk kita bekerja sama dengan supplier packing ini untuk menunjang pengemasan produk hasil budaya aquaponik kita. Dan kita di sini juga menggunakan packing yang ramah lingkungan. Jadi adanya supplier packing itu sangat penting dari keberlangsungan produk kita. Yang selanjutnya itu ada jasa pengiriman online atau ojek online. Dalam proses distribusi jasa pengiriman secara online sangat membantu konsumen. Apalagi untuk masyarakat perkotaan yang keadaan lingkungannya sangat padat dan kesibukan dari para konsumen yang mengharuskan untuk menggunakan jasa pengiriman. Sehingga kita mengharapkan dengan adanya jasa pengiriman ini konsumen bisa dengan mudah menjangkau produk kita
sehingga tidak ada kesulitan dalam jangka produk dan konsumen bisa dengan nyaman menggunakan produk kami. Selanjutnya itu kita akan bekerja sama dengan sebuah komunitas yang kita ajak kerjasama itu yang bisa membantu perusahaan dalam memperluas pangsa pasar. Untuk produk kami, komunitas yang cocok diajak kerjasama itu antara lain ada komunitas gizi dan komunitas pertanian. Selanjutnya itu ada retailer. Dalam penyaluran produk kami juga kita akan menggunakan jasa retailer sebagai rekanan. Dalam hal ini, contoh retailer yang cocok bagi produk kami itu ada Indomaret, Alfamart, Swalayan, minimarket, dan supermarket lainnya. Yang terakhir yang menjadi bagian BMC ini ada cost structure. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan dalam kita menjalankan bisnis si kupon hasil budidaya aquaponik. Yang pertama ada biaya alat dan bahan produksi. Dalam produksi kupon hasil budidaya aquaponik membutuhkan biaya untuk pembelian set modul budidaya aquaponik, pompa akuarium untuk mengalirkan air ke modul, kolam atau yang sejenisnya untuk menampung ikan, net pot sebagai media tanamnya, TDS untuk mengontrol ppm air, dan pH meter untuk memantau tingkat keasaman air. Yang biaya selanjutnya yang kita butuhkan itu untuk biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang digunakan dalam bisnis kupon atau hasil budidaya aquaponik ini yaitu bibit tanaman yang akan digunakan, bibit ikan yang akan diproduksi, rock wool sebagai media penyemaian tanaman, nutrisi sayuran sebagai penunjang perkembangan sayuran yang diproduksi, nutrisi ikan sebagai penunjang perkembangan ikan yang diproduksi, dan biaya perawatan modul. Yang selanjutnya itu ada biaya tetap. Ini termasuk dalam biaya tetap di usaha bisnis si kupon hasil budidaya aquaponik ini ada biaya listrik, air, gaji pegawai, dan perawatan kebersihan. Selanjutnya ini ada biaya kemasan. Yang termasuk ke dalam biaya kemasan dalam usaha bisnis si kupon hasil budidaya aquaponik yaitu cetak label merek dan dengan tenaga pengemas. Yang terakhir itu ada biaya marketing. Biaya marketing ini digunakan untuk kita memasarkan produk kita, produksi kupon hasil budidaya aquaponik untuk menjangkau pangsa yang lebih besar lagi. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait anggaran biaya. Dalam usaha kami ini kita membutuhkan biaya untuk biaya alat dan bahan produksi, biaya bahan baku atau variabel, biaya tetap, dan biaya kemasan. Untuk biaya alat dan bahan produksi kita membutuhkan biaya sebesar 6.650.000 yang di dalamnya termasuk peralatan set modul, pompa akuarium, kolam, net pot, TDS, serta pH meter. Yang selanjutnya yaitu biaya bahan baku atau biaya variabel yang di dalamnya itu ada termasuk bibit tanaman yang kita gunakan, bibit ikan yang kita gunakan, rock wool, nutrisi sayuran, nutrisi ikan, serta perawatan modul. Yang biaya total kami butuhkan itu sekitar 779.500. Selanjutnya ada biaya tetap yang di dalamnya termasuk biaya listrik, air, gaji pegawai, perawatan kebersihan, serta promosi atau marketing. Yang perencanaan kita butuhkan untuk biaya tetap ini sekitar 2.905.000. Yang terakhir yaitu untuk biaya kemasan. Yang biaya kemasan ini di dalamnya termasuk ada biaya untuk plastik ramah lingkungan atau plastik biodegradable yang kita gunakan sebagai plastik luaran. Yang di dalamnya nanti terdapat logo produk kami. Selanjutnya itu ada plastik packing sayur dan plastik PE bening untuk kemasan ikannya. Dengan perencanaan kami untuk biaya kemasan dibutuhkan sebesar 671.000. Selanjutnya yaitu anggaran biaya untuk perhitungan HPP atau harga produk penjualannya. Di sini kami menghitung untuk HPP dari produk kami itu sekitar 16.000. Dengan estimasi pendapatan yang kotornya, harga jual dikali total penjualan 20.000. Kita di sini menggunakan 20.000 rupiah untuk harga jual produk kami, dikalikan dengan 700 untuk total penjualannya sehingga pendapatan kotornya itu sebesar 14 juta.
rupiah yang kita hitung. Untuk pendapatan bersihnya, kita menghitung dengan harga jual dikurangi HPP dikali total penjualan. Di sini kita ada harga jual 20.000 dikurangi dengan HPP 16.000 dikali total penjualan 700. Sehingga kita dapatkan untuk pendapatan bersih kita sebesar Rp2.800.000. Dengan BEP-nya atau break even point yang kita gunakan yaitu dengan menghitung fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi total penjualan, yang kita dapatkan BEP untuk produk kita yaitu sebesar Rp10.740.000. Jadi perusahaan kami harus mendapatkan offset Rp10.740.000 agar menjadi BEP-nya. Cukup sekian yang dapat tim kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.